Pemirsa, untuk pertama kalinya Indonesia akan menggelar pilkada serentak 9 Desember mendatang. Semua partai pun bermanuver mencari teman sejalan untuk mengusung calon kepala daerah yang sama. Namun hingga batas akhir pendaftaran 28 Juli lalu, masih ada 13 daerah yang hanya memiliki satu pasang calon. Bahkan ada yang tidak sama sekali. Akankah calon tunggal ini memundurkan pilkada 2 tahun ke depan? Atau malah memicu maraknya calon boneka? Berikut liputannya untuk Anda. Ini harus terulang kembali, terluka lagi, tersiksa lagi. Haruskah derita yang selalu ku alami di dalam hati tiada akhir. Pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015 sedikitnya menjadi momentum perdamaian sementara bagi partai politik yang tengah bertikai. Tujuannya jelas, partai politik itu agar tidak kehilangan start awal dalam mengajukan bakal calon pimpinan kepala daerah. Setelah melalui jalan berliku dan beberapa kali mediasi, akhirnya Golkar melalui tim 10 bisa duduk bersama mengusung calon kepala daerah. Dari 269 daerah peserta pilkada, tim 10 Golkar sudah menyepakati 219 bakal calon pimpinan daerah untuk ikut pilkada serentak 9 Desember mendatang. Dan dari 219 bakal calon itu, 193 diantaranya sudah memiliki surat rekomendasi sah dari tim 10. Sementara 23 lainnya sudah disetujui namun belum mendapatkan surat keputusan. Sesuai peraturan KPU nomor 12 tahun 2015, surat rekomendasi menjadi kelengkapan dokumen bagi partai politik yang mengalami dualisme untuk bersama-sama memberikan dukungan bagi kandidat yang mereka usung. Kita telah berhasil menetapkan calon 219 dari 269. Kemudian 7 daerah tidak bisa mencalonkan. 7 daerah. Dari daerah tidak ada calon. Itu 7 kabupaten kota. Yang tidak berhasil atau belum berhasil ditetapkan itu 43 karena persoalan waktu. Minggu malam sudah masuk tanggal 27. Karena setengah 1 kita hentikan. Kenapa kita hentikan? Karena yang sudah kita sepakati saja proses penerbitan SK-nya. Berbeda dengan parpol Golkar yang bisa berdamai sementara, partai politik P3 masih belum menemukan titik temu. Ketua Umum DPP P3 hasil Muktamar Surabaya, M. Romahur Muzi mengatakan, pengurus DPD P3 di bawah kepemimpinannya mulai melakukan pendaftaran calon kepala daerah tanpa melibatkan pengurus P3 hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Jan Farid. Romi menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan 268 calon kepala daerah yang terdiri dari 260 di kabupaten, kota, dan 8 provinsi. Semua calon kepala daerah tersebut telah lebih dulu menjalani uji kelayakan yang dilakukan para pengurus di tingkat daerah. Alhamdulillah sampai detik ini dari seluruh calon yang ada itu setelah kita terbitkan berdasarkan mekanisme fit and proper test yang dilakukan penjaringannya mulai dari tingkat kabupaten kota sampai pusat, begitu. Nanti dalam internal partai sendiri pun juga sudah studi semuanya ya? Dari internal kita sudah tidak ada persoalan, semua sudah sesuai dengan prosedur. Pemerintah sendiri optimistis semua partai politik akan berpartisipasi dalam pilkada serentak 9 Desember mendatang. Selain itu, Presiden, seperti disampaikan tim komunikasi Presiden, meminta parpol tidak mengusung calon tunggal. Dan hal ini harus menjadi komitmen semua parpol agar demokrasi berjalan sehat. Belum ada pembahasan itu, pokoknya tetap tanggal 9. Memang kemarin sudah diantisipasi kemungkinan ada calon tunggal, tapi lebih meminta partai politik yang tidak mengusulkan calon tunggal. Jadi memang ini perlu
diatur lewat undang-undang, tapi juga saya kira harus menjadi sebuah komitmen dari semua partai politik. Ya, selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah dan Presiden sudah menugaskan Pak JK untuk menyelesaikan partai yang masih memiliki 2 kepengurusan untuk melakukan islah sementara, islah terbatas, terus mengenai pencalonan. Termasuk juga tadi bagaimana mengajak semua partai politik untuk mensukseskan pilkada serentak. Ya, sebenarnya waktunya kan masih ada. Memang pemerintah masih optimis bahwa semua partai politik akan menggunakan kesempatan pilkada serentak ini untuk ikut partisipasi. Saya kira pada waktunya nanti. Ada fenomena menarik pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 mendatang. Bukan hanya banyak petahana yang ikut berkompetisi, tapi ada pula narapidana ikut berlaga. Selain mulai meleburnya sekat di antara kelompok KMP dan KIH, sebab di beberapa daerah, kedua kelompok bisa mengusung kandidat yang sama. Dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, baru terdaftar calon kepala daerah di 140 daerah. Sementara masih ada 13 daerah, jumlah pasangan calon kepala daerahnya hanya memiliki 1 pasangan calon. Bahkan di Kabupaten Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara, tidak ada pasangan calon kepala daerah yang mendaftar. Untuk itu, KPU telah memperpanjang pendaftaran bagi daerah yang jumlah pasangan calon kepala daerahnya kurang dari 2 atau tidak ada sama sekali. Seperti di Kabupaten Asahan, Serang, Tasikmalaya, Kota Surabaya, Blitar, Purbalingga, Pacitan, Minahasa Selatan, Mataram, dan Samarinda. Dengan perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah sampai 3 Agustus 2015, berpotensi munculnya calon boneka. Ini ibarat pisau bermata 2. Satu sisi efektif untuk memecah suara pemilih yang dinilai dominan di suatu daerah. Tapi pada sisi lain, hanya strategi untuk memuluskan kemenangan pasangan calon tertentu dan menghindari pelaksanaan pilkada serentak diundur tahun 2017. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan 3 opsi untuk mengatasi 13 daerah yang hanya memiliki 1 pasangan calon kepala daerah di pilkada serentak. Opsi pertama yakni tetap mengikuti peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan menunda pilkada di 13 daerah tersebut hingga 2017 mendatang. Opsi kedua adalah menerapkan mekanisme lumbung kosong atau penempatan gambar kosong di samping calon tunggal. Dan opsi ketiga, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Belum juga reda polemik calon boneka, kembali tersiar aroma kurang sedap soal mahar politik seperti yang dilontarkan Kadiman, mantan sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia melapor ke panitia pengawas pemilu Indramayu adanya indikasi kuat jual beli suara sebesar 200 juta rupiah per kursi untuk memuluskan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, Ana Sopanah Supendi, yang diusung koalisi Partai Gerindra 5 kursi, PKS 4 kursi, dan Demokrat 3 kursi. Atas nama bakal calon bupati Ana Sopanah dan Supendi, ini diduga adanya terjadi mahar politik. Alasan saya dugaan itu karena mereka adalah bukan kader partai dari ketiga partai itu.
Wakil Presiden Yusuf Kala menyayangkan jika ada calon kepala daerah yang dijadikan lawan boneka untuk memenangkan calon tertentu. Apalagi sampai menggunakan mahar politik berupa jual beli suara. JK tidak menutup mata bahwa praktik tersebut memang sering terjadi di politik. Namun, ia menjelaskan jika calon tersebut memang sudah sesuai syarat KPU, namun bermain politik boneka, maka pembuktian calon boneka tersebut akan sulit. Politik boneka yang dimaksud adalah jika seseorang sosok kepala daerah dirasa terlalu kuat, maka partai pengusung lain memajukan calon bayangan yang sudah dipastikan akan kalah. Hal ini dilakukan demi meloloskan syarat KPU agar jika di suatu daerah hanya memiliki calon tunggal, maka pilkada di daerah tersebut akan ditunda. Tidak mudah menjadi boneka kan, tapi mungkin ada saja daerah yang calonnya terlalu kuat. Sehingga orang tidak mau, daripada cari biaya buang-buang uang juga dapat yakini kalah, ya lebih tidak maju. Tapi kalau sendiri juga tidak bisa jadi, ya mungkin ada kompromi lah untuk katakanlah mendukung, tapi prakteknya seakan-akan melawan pelan mendukung. Ya ini politik memang susah diterka kan, dan susah dibuktikan. Pasca pendaftaran resmi ke KPU, sebanyak 3 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah menjalani tahapan tes kesehatan di Rumah Sakit Doris Silvanus, Kamis 29 Juli 2015. Tes kesehatan dilakukan bertahap selama 2 hari, melibatkan 115 petugas medis untuk pemeriksaan fisik, psikologi, dan tes narkoba. Hasil tes kesehatan diserahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diumumkan pada 24 Agustus mendatang. Intinya adalah kesehatan jasmani dan rohani. Berapa pasang nih yang saat ini diverifikasi? Ada 3 pasang. 3 pasang. 3 pasang. Sesuai dengan yang mendaftar kemarin, 3 pasang. Dan hasil pemeriksaan kesehatan ini kan salah satu bagian untuk penilaian KPU dalam rangka menentukan apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Yang nanti akan ditetapkan pada tanggal 24 Agustus. Sementara pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah juga digelar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Indramayu menjalani tes kesehatan di RSUD Indramayu. Pihak rumah sakit mengerahkan 9 dokter. Hal yang sama juga terlihat di Palembang. Sebanyak 13 pasang calon bupati dan wakil bupati melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Sumatera Selatan. Untuk menjaga pelaksanaan pilkada serentak berjalan sesuai semangat demokrasi yang mengutamakan kejujuran, adil dan transparan, maka calon boneka harus dihindari bersama. Calon boneka akan menjadi faktor yang mengurangi kualitas demokrasi tingkat lokal. Itu juga jadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Karena pendidikan politik yang ingin dibangun untuk mendewasakan masyarakat hanya menjadi ajang transaksional politik. Kini publik berharap pesta demokrasi 9 Desember mendatang benar-benar menjadi pesta demokrasi sesungguhnya, bukan malah menjadi badai di bulan Desember. Tim Liputan, Berita 1.